untuk pertemuan kita. Oke, jadi baik teman-teman semua, sebelum kita belajar saya ajak mari kita dalam berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk penyertaan perlindungan-Mu untuk telah mencegah melindungi kami dari rumah kami dari kampus ini. Dipesannya kami akan belajar, Tuhan melindungi jaga dan melindungi kami supaya kami belajar mulai dari awal, pertengahan hingga berakhirnya dengan baik. Ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Hanya kepada-Mu kami dalam berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Kakak Yuni yang sudah membuat kita dalam doa. Baik anak-anak, ada yang suka bahwa hari ini kita akan belajar tentang apa? Belum Ibu. Oke, kalau belum, hari ini kita akan belajar tentang teks eksposisi. Anak-anak, seperti apa teks eksposisi yang pernah kalian baca dan kalian temukan di media massa? Dia bentuk artikel atau esai bertema lingkungan, Kesehatan dan pendidikan. Oke, baik. Anak-anak, di sini kita akan masuk dalam tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama menjelaskan suatu informasi dan pengetahuan. Yang kedua menyampaikan pendapat disertai fakta dan pendukung. Yang ketiga memberi wawasan baru kepada pembaca. Baik anak-anak, pembelajaran kita ini tentang teks eksposisi. Di sini juga ada pembelajaran teks eksposisi itu adalah pembelajaran CTL atau contextual teaching and learning. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita, kita akan menonton video pembelajaran. Mengenal isu, masalah atau pandangan penulis secara umum tentang topik yang akan dibahas. Argumen adalah bagian isi yang berisi sejumlah pendapat atau alasan penulis sebagai penjelasan atas tesis yang Baik anak-anak, kita akan masuk pada pengertian teks eksposisi. Jadi pengertian teks eksposisi ini adalah teks yang berisi penjelasan atau paparan informasi tentang suatu topik secara jelas, logis, berdasarkan fakta. Yang kedua anak-anak, ciri-ciri teks eksposisi. Ada berapa ciri-ciri teks eksposisi? 5 itu. Jadi baik anak-anak, yang pertama ciri-ciri yang pertama itu apa? Bersifat informatif dan faktual. Bersifat informatif dan faktual itu seperti apa? Kalau informatif, nah informasi yang jelas Ibu. Oke, kalau faktualnya apa anak-anak? Jadi faktual itu fakta. Yang kedua, menggunakan bahasa baku dan jelas. Oke, yang ketiga disusun secara logis dan sistematis. Yang keempat, membuat pendapat dan fakta pendukung. Yang kelima, tidak bersifat memaksa oleh pembaca. Baik anak-anak, kita akan masuk materi yang berikutnya itu struktur teks eksposisi. Jadi di sini ada 3 struktur teks eksposisi. Yang pertama itu ada tesis, yang kedua argumentasi, yang ketiga adalah penegasan ulang. Jadi pada struktur tesis ini berisikan pendapat atau ulasan utama penulis terhadap suatu masalah. Yang kedua argumentasi, itu berisi alasan, data atau fakta yang mendukung tesis. Yang ketiga penegasan ulang, berisi penegasan kembali pendapat penulis secara singkat. Baik anak-anak, kita akan masuk pada yang ketiga itu faedah kebahasaan teks eksposisi. Ada berapa faedah kebahasaan teks eksposisi anak-anak? 4 Ibu. Oke, jadi ada 4 faedah teks eksposisi. Yang pertama itu menggunakan kata tubuh. Itu ada kata apa saja? Karena, sehingga, oleh karena itu. Baik anak-anak, yang kedua menggunakan istilah ilmiah atau kata teknis. Yang ketiga menggunakan kalimat fakta dan opini. Yang keempat menggunakan kata kerja mental. Kata kerja mental pada apa saja anak-anak? Menyatakan, menjelaskan, Dan berpendapat. Baik anak-anak, kita akan masuk pada materi berikutnya itu ada manfaat mempelajari teks eksposisi. Jadi ada 4 manfaat mempelajari teks eksposisi ini itu. Yang pertama menambah wawasan dan pengetahuan. Yang kedua melatih kemampuan
logis. Yang ketiga, melatih keterampilan membaca dan menulis. Yang keempat, membantu dan menyampaikan informasi dengan jelas. Baik anak-anak, di sini Ibu ada ambil satu contoh dari teks eksposisi ini dengan judul contohnya pentingnya menjaga kebersihan di lingkungan. Anak-anak kita sama-sama baca contoh dari teks eksposisi ini. 1, 2, 3. Pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Kebersihan lingkungan sangat penting untuk menjaga kesehatan manusia. Lingkungan yang bersih dapat mencegah berbagai penyakit. Lingkungan yang kotor dapat menjadi sarang kuman dan bakteri. Sampah yang menumpuk dapat menyebabkan banjir dan menimbulkan bau tidak sedap. Oleh karena itu, menjaga kebersihan lingkungan merupakan tanggung jawab bersama. Baik anak-anak, itu adalah salah satu contoh dari teks eksposisi. Anak-anak, sekarang kita akan masuk pada diskusi kelompok. Di sini Ibu ada menyiapkan LKPD. Nanti Ibu bagi atas 2 kelompok. Jadi di sini satu kelompok 1 dan di sini kelompok 2. Baik anak-anak, LKPD soalnya di tangan kalian masing-masing. Selamat bekerja. Di sini Ibu kasih kalian waktu kerja 5 menit mulai dari sekarang. Baik anak-anak, kalian sudah kerja tugas kalian toh? Sudah. Oke, kalau sudah Ibu minta perwakilan dari kelompok dan 1 orang maju depan untuk mempresentasi hasil kerja kalian. Jadi baik, terima kasih untuk kelompok. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan untuk kelompok kami. Kelompok 1 di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan teks eksposisi? Teks eksposisi adalah jenis teks yang bertujuan untuk menjelaskan, menerapkan, atau memberikan informasi tentang suatu topik jelas, logis, dan objektif. Yang kedua, apa tujuan penulis teks eksposisi berdasarkan bacaan di atas? Tujuannya adalah memberikan penjelasan atau informasi kepada pembaca untuk memahami masalah atau pengetahuan untuk dibaca. Terima kasih, inilah hasil diskusi yang kami telah sampaikan. Oke, kita tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, sekarang kelompok 2. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kelompok 2, saya akan membaca hasil kami. Sebutkan 2 ciri-ciri teks eksposisi. Yang pertama, bersifat informatif. Yang kedua, bersifat objektif. Pertanyaan yang kedua, tentukan struktur teks eksposisi pada paragraf pertama, yaitu ada tesis, argumentasi, dan penegasan ulang. Terima kasih. Baik anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, Siti akan menyimpulkan pada materi yang tadi kita sama-sama sudah bahas. Jadi, teks eksposisi adalah teks yang berfungsi untuk menjelaskan suatu informasi atau pengetahuan secara jelas dan logis. Dengan sederhana, teks eksposisi membantu pembaca untuk memahami suatu topik dengan mudah. Baik anak-anak, pembelajaran kita hari ini telah selesai. Sebelum kita pulang, aku minta dari kalian salah satu mencoba untuk doa pulang. Baik, Ibu dan teman-teman semua, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih-Mu untuk memberkati, menjaga proses pembelajaran kami dari awal pertengahan hingga akhir. Tuhan, lebih besarnya kami bersama kami anak-anak bersama ibu guru akan pulang ke rumah kami masing-masing untuk tuntun sertai ibadah kami di rumah kami masing-masing dengan suatu keadaan yang selamat. Tuhan, hanya ini doa kami di dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin.
Terima kasih kakak Tasya yang sudah membawa kita dalam doa ulang. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Anak-anak, pembelajaran kita hari ini telah selesai. Kalian pulang hati-hati sampai di rumah baru tukar pakaian habis baru kalian mau kemana saja boleh, tapi ingat makan. Siap ibu. 1, 2, 3, slow.